Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Pelajaran 1 sinkronus, resiliensi, tangguh dan teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju. Dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga, baca mengelola resiliensi semakin efektif jika kita tahu bahwa berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik ini, peta kita adalah kerangka SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri dari mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan yang tepat adalah bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk membangun pembelajaran. Setiap tingkat lanjut augmentation, modification, dan redefinition menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, kegiatan dan tujuan pembelajaran membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Sampai ketemu di sesi webinar Adi Respati. Peserta perlu memulai dengan menyelesaikan semua aktivitas berikut. Penilaian awal. Kuis penilaian awal. Kuis penilaian awal pelajaran 1. Kuis ini terdiri dari 14 pertanyaan. Setiap pertanyaan memperkenalkan Bapak dan Ibu kita ke kata kunci. Silakan jawab pertanyaan ini. Tidak perlu terburu-buru, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengingat kata-kata kuncinya. Selamat mengerjakan. Jika Anda sudah selesai mengerjakan kuis ini, jangan lupa untuk mengetuk atau mengklik here to continue agar bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Start with. Apakah itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning. Kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning. Jawabnya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan. Apa hubungan SAMR dengan resiliensi? SAMR adalah ukuran tingkat resiliensi. Resiliensi adalah R pada akronim SAMR. Resiliensi adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Jawabannya adalah mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Apakah itu SAMR? Risiko-risiko akses teknologi oleh murid.
tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk belajar. Langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jenis-jenis aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Jawabnya adalah tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. SAMR adalah singkatan dari Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Substitution, Anticipation, Modification, Redefinition. Substitution, Automation, Modification, Redefinition. Substitution, Access, Modification, Redefinition. Jawabnya adalah Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus menguasai banyak aplikasi, saya harus menguasai semua aplikasi baru, saya harus mengombinasikan beberapa aplikasi, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jawabnya adalah saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi learning saya? Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru. Usahakan bisa belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat. Buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas dan lain-lain. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah semua jawaban benar. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modification? Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan pembelajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation? Kegiatan pembelajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan pembelajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah augmentation. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition.
Jawabnya adalah made substitution. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan membawa murid saya keluar kelas melalui field trip virtual. Memanfaatkan teknologi dengan cara ini mencapai tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah modification. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya mengadakan festival webinar, proyek pameran dan atau pentas virtual. Pemanfaat teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution, augmentation, modification, redefinition. Jawabnya adalah redefinition. Demikian tadi kuis yang diberikan pada pelajaran 1 sinkronus, resiliensi, tangguh, dan teknologi. Dapatkan nilai 100. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.